Hari Ekaristi. Para rasul dan umat Kristen perdana merayakan hari Minggu dengan berkumpul bersama untuk merayakan pemecahan roti. Perayaan Ekaristi adalah pusat kegiatan hari Minggu. Ekaristi itu sendiri pada hari Minggu sebenarnya tidak berbeda dengan Ekaristi yang dirayakan pada hari-hari biasa. Juga tidak terceraikan dari hidup liturgis dan sakramental secara keseluruhan. Namun, penampilan gereja yang istimewa terdapat keikutsertaan penuh dan aktif serta kewajiban pada hari Minggu. Karena dirayakan pada hari Kristus mengalahkan maut dan membagikan hidupnya yang tak kenal maut kepada kita. Penampilan itu juga menjadi keistimewaan terutama terdapat dalam umat Allah yang merayakan liturgi yang sama. Dalam satu doa dan juga pada satu altar. Ekaristi pada hari Minggu mengungkapkan lebih jelas dimensi gerejawi yang melekat padanya. Tiap umat yang berhimpun untuk pemecahan roti menjadi tempat misteri gereja yang dihadirkan secara nyata. Menyantap tubuh dan darah Kristus pada perayaan Ekaristi merupakan ungkapan kesatuan dengan Kristus. Penghayatan lanjutan dari misteri pembaptisan yang telah kita terima, di mana kita turut dalam wafat dan bangkit bersama dengan Kristus. Ekaristi hari Minggu haruslah merupakan ungkapan pernyataan utama persekutuan orang-orang yang dalam iman yang sama menghidupkan dan memperingati misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Perjumpaan bersama sebagai umat dengan Kristus. Kehadiran nyata Kristus merupakan sabdanya, merayakan Ekaristi sebagai kurban syukur. Memupuk pengharapan akhir zaman. Semuanya ini hendak memotivasi kesungguhan dan semangat untuk menghayati perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Marilah doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia.
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Kudus. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara sekalian, sore ini kita berhimpun merayakan hari Minggu biasa yang ke-9. Dalam Injil yang akan kita dengar nanti, Yesus membangkitkan pemuda Naim, anak seorang janda. Yesus membangkitkan pemuda ini karena belas kasih-Nya kepada ibunya yang janda. Saudara, mengawali perayaan ini, mari terlebih dahulu kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu datang di dunia sebagai mukjizat rahmat. Orang sakit disembuhkannya, orang mati dibangkitkannya. Semoga kami memandangnya dengan kagum dan syukur dan tak henti-hentinya memuji kebaikannya, serta Kau perkenankan ikut serta dalam keabadiannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama, Raja-Raja. Sekali peristiwa, anak dari janda di Sarfat yang menjamu Elia jatuh sakit. Sakitnya sangat keras, sampai anak itu tidak bernapas lagi. Maka kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Adakah engkau singgah kepadaku untuk mengingatkan aku akan kesalahanku dan untuk membuat anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambil anak itu dari pangkuan ibunya, lalu membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, Elia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, janda ini telah menerima aku sebagai penumpang di rumahnya. Adakah engkau menimpakan kemalangan atas dia dengan membunuh anaknya?" Lalu Elia membujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu pun kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, lalu membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia kepada janda itu, "Ini anakmu, ia sudah hidup kembali." Maka kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah sabda Tuhan. Memuji nama-Mu ya Tuhan,
telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sedari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam diriku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia,
aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tidak seorang pun kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Para murid serta banyak orang bersama-sama Dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita." Ada pula yang berkata, Allah telah mengunjungi umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
sabda Injil, diteguhkanlah iman kita.